belum tak record. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Wisnu Brawijaya yang luar biasa keren dan selalu on fire kalau dirusui oleh teman-teman dari UNY. Terima kasih banyak dan selamat datang kembali di pertemuan kita kuliah praktisi. Dan saya juga tidak lelah dan harus selalu semangat untuk menyapa teman-teman mahasiswa di 4 vokasi, baik itu kelas Wates maupun Gunung Kidul. Selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini dalam kondisi yang sehat dan tetap prima ya. Dan jangan lupa kalau kemarin materinya udah luar biasa banyak dan kita belum berkesempatan untuk bertanya jawab. Bolehlah kalau sekarang chatnya jangan dianggurin. Nanti kalau ada hal yang mendesak atau ingin langsung dikonfirmasi, ingin langsung menjawab atau apapun itu, chatnya dimanfaatkan. Kita ramaikan. Jangan cuma jalan raya yang kita ramaikan. Chatnya juga diramaikan ya. Oke. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu di sesi kedua untuk mata kuliah kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Masih bersama dengan beliau yang luar biasa keren, Mas Wisnu Prawijaya atau uh, Wisnu Bangunkerto kalau teman-teman itu viralnya itu Mas Wisnu Bangunkerto Village. Oke. Karena ini hari Jumat, kita langsung cus aja mendengarkan. Tetapi sebelum itu saya ingin sekali lagi, ayo yang belum dibuka kameranya silahkan dibuka. Kita akan capture dulu. Iya, di capture dulu biar kalian kelihatan manisnya walaupun belum mandi. Rehan, kali ini kamu siap nggak bantu saya? Siap, Ibu. Oke, aba-aba dari dirimu ya. Nanti soalnya kemarin saya sibuk mengcapture lupa bergaya saya kan, saya. Jadi ayo Mas Rehan sementara silahkan ambil alih untuk mengcapture kehadiran teman-teman semua. Monggo. Oke, Ibu. Mungkin dari halaman pertama. 1, 2, 3. Lanjut halaman kedua. 1, 2, 3. Lanjut halaman ketiga. 1, 2, 3. Dan terakhir halaman keempat. 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Oke, thank you Mas. Pokoknya setiap 1, 2, 3 langsung bergaya. Mau di halaman berapa kalian? Nah, halaman samping, halaman depan, halaman belakang, whatever itu. Oke, thank you Mas Rehan. Nanti dikirimkan ke saya dan siap untuk di-capture di akhir sesi. Baik, berikutnya saya undang Mas Wisnu untuk perform yang kedua kalinya setelah kemarin sudah mendengarkan urusan apa ya kemarin. Ayo masih ingat nggak? Nanti sambil diingat-ingat ya. Urusan segmentasi, urusan apa ya? Produk yang ngangenin pokoknya kemarin yang masih ada di otak saya. Produk yang ngangenin seperti saya nggak bilang saya ya. Nggak tahu saya siapa yang ngangenin buat Anda. Baik, monggo Mas Wisnu. Oke, siap Bu Mus. Terima kasih kesempatannya. Saya bisa share screen ya, Monggo, ampun teman-teman bisa. semuanya. Oke, terlihat share screen saya teman-teman? Terlihat. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal teman-teman semuanya yang di ruang Zoom ini, alhamdulillah kita ketemu lagi di forum yang kedua berarti ya. Setelah kemarin kita ngomongin tentang step by step untuk memulai bisnis, step by step untuk menjalankan usaha yang
itu cara simple dan itu sangat sangat bisa diterapkan hari itu juga sebenarnya, karena itu setelah kami melalui beberapa pengalaman itu menurut saya yang paling simple dan worth it untuk dicoba saat itu. Nah, hari ini saya mau masuk satu pendalaman materi yang dulu mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan kaitannya dengan karakteristik pengusaha. Nah, kenapa saya masuk ke sini? Karena secara teknisnya nanti teman-teman akan lebih banyak berhubungan dengan leadership atau personality dari teman-teman sendiri yang nanti kalau kalian pernah kalian pernah mendengar atau nanti kalian akan menerjunkan diri kalian ke bisnis, maka ada satu hukum Pareto. Hukum Pareto itu 80-20%. 80% ini dipengaruhi oleh 20%. Nah, 20% ini adalah leadership atau sisi personal kita, leadernya atau personality yang kita perlu gali lebih dalam secara personal. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan terkait dengan materi kemarin? Ada pertanyaan mungkin? Silakan teman-teman yang mau nanya atau boleh kalau biar Ya nggak itu yang mengganggu. kemarin. Yang kemarin itu loh, desa. Apa Mbak Cus? Oh, cuman kan belum Oh, ditahu ke Mbak Cus lupa tamatnya kali. kan. Nah ini enggak. Terus tamatnya udah bilang ACC gitu. Ayo teman-teman silakan yang mau nanya atau di chat, dituliskan di kolom chat soal materi kemarin. Atau jangan-jangan udah lupa, jangan loh ya, jangan lupa. Boleh chatnya dimeriahkan, diramaikan. Kemarin yang berpartisipasi baru sedikit loh, baru ada Mas Bima, Mbak Dila, Mas Firman, Mbak Mesya. Kayaknya baru itu deh. Yang lain belum kelihatan. Yang lain belum dapat poin berarti. Ayo loh. Bentar ya, sambil nunggu Mas Wisnu ya. Beliau sepertinya sedang ada urusan sedikit di luar. Di luar. Oke. Sudah kembali lagi, Mas. Sepertinya masih belum ada yang bertanya nih, masih pada kedinginan ini. Oh, itu ada yang bertanya. Oke, siap-siap. Silakan, Bu. Dari Mas Ahmal, ketika mau memulai usaha, baik makanan ataupun barang, baiknya dimulai dengan sistem pre-order atau membuka offline store, atau bagaimana, Pak? Kemudian untuk pemasarannya bagaimana baiknya agar bisa masuk kepada segmentasi yang sudah ditentukan. Siap-siap. Oke. Oke. Oh, sudah ada yang resen juga. Yang pertama, kaitannya dengan memulai usaha, baiknya pre-order atau membuka offline store. Saya menyarankan untuk pilih resiko yang paling kecil, yaitu pre-order. Kalau seandainya misalkan bentar, Mas. Bentar ya, Bu ya. Iya. Tanggung banget. Nanti Ya. kolek sebentar. Oke, siap. Oke. Dari jawaban sementara tadi, kenapa kok Mas Wisnu mengarahkan untuk pre-order dulu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ambil risiko terkecil, Bu. Oh iya, itu jawabannya tadi ya. Kenapa kok resikonya paling kecil kalau pre-order? Karena kita nggak nyetok barang, Bu. Oh Jadinya iya, kemungkinan ruginya kecil, Bu. betul. Wah, itu baru satu clue loh ya. Satu kata kunci, pre-order aja. Dengan resiko terkecil. Apalagi makanan ya. Kalau makanan kan resiko rusak basinya cukup terlihat atau cukup tinggi, sehingga kalau apalagi masih baru,
Ibaratnya kan kita belum mengetahui tuh siapa yang menjadi pasar kita nanti seperti apa. Ini kok udah jalan ya, Mas? Mas Wisnu. Oh, udah mulai. Baik. Tadi udah itu, Mas. Saya minta Ya, spill dari teman-teman ya, katanya seperti itu. siap, siap, Semoga Bu. benar jawab hasil diskusi Nah, ringan dengan Mas Akmal tadi. siap, matur nuwun, Bu Oke, Tanti. Ini monggo. saya nyambung ya. Iya. Tadi sampai resikonya paling kecil. Dan gini teman-teman semuanya, ada istilah dalam bisnis itu penetrasi bisnis ya. Penetrasi bisnis itu kita menguji apakah produk ini bisa diterima oleh market yang kita sasar atau tidak. Nah, ketika memulai, pilih resiko yang paling kecil tapi impact-nya paling besar. Artinya kita bisa mendapatkan tanpa pendapatan pemasukan yang besar tanpa mengeluarkan modal yang besar. Artinya kita mendingan pre-order. Pre-order itu untuk menguji. Kalau banyak yang pre-order, berarti produk ini layak untuk dipasarkan. Tapi juga bisa jadi, apakah produk yang kita terjunkan ini hanya sementara lakunya atau itu bisa sustain, bisa long term. Nah, ini yang pertama itu, lebih baik pre-order. Nah, pemasaran paling mudah adalah saya selalu meyakini bahwa pemasaran terbaik itu adalah by rekomendasi atau kalau bahasa di marketingnya word of mouth. Jadi mulut by mulut atau berdasarkan dengan getok tular ya kalau bahasa Jawa ya, getok tular. Jadi pasarkan dengan orang-orang terdekat dulu, saudara, teman-teman, sahabat atau orang-orang komunitas yang paling kita kenal mirip dengan segmentasi yang kita pilih. Itu mungkin Mas Ahmal. Semoga Iya, Pak. menjawab. Terima kasih, Pak. Nomor 2, saya bertanya banyak berbagai macam pengalaman dan usaha yang dibangun. Lalu kalau menurut saya di umur sendiri 20, usaha sendiri atau fokus untuk membangun bisnis orang tentang reseller atau ngedropship terlebih dahulu gitu. Kemudian saya juga mau tanya, pastinya kan ada beberapa kendala waktu mulai usaha sendiri apakah dan bagaimana. Nah, yang jelas kalau bisnis itu yang pertama kita bisnis sendiri atau bisnisnya orang lain. Kalau prinsip saya yang saya pakai bisnis yang menghasilkan. Kalau itu bisnis kita sendiri itu menghasilkan ya jalanin itu. Tapi kalau bisnisnya orang lain reseller itu jauh lebih menghasilkan, mendingan saya build itu dulu. Saya reseller dulu. Kenapa? Karena ya bisnis yang baik itu yang dijalankan dan menghasilkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau enaknya reseller kita enggak usah mikirin produk karena ada dipikirin orang lain, yang kita pikirin adalah cara marketingnya kan, cara memasarkannya saja. Nah, kemudian kalau kendalanya ya pasti ada ya, kendala waktu, pengalaman. Saya waktu itu pernah ditipu 200 juta, pernah ditipu puluhan juta juga pernah ditikung sahabat atau teman sendiri juga pernah, yaitu dinamika dalam bisnis tuh ya kayak gitu, biasa. Kok sakit, Biasa Mas? aja gitu. Iya, Bu. Saya Waduh. 2014 ya, 2014 2015 itu ditipu 200 juta saya, Bu. Ya lumayan lah. Waktu itu saya dapat project tender 1,8 miliar. Terus kemudian waktu itu ada project masuk juga dapat sekitar 480-an juta apa ya, kurang lebih sekitar 2,2 miliar. Nah, saya kan apa namanya harusnya dapat dividen tuh 10% dari 2,2 ya paling enggak 200 juta kalau misalkan apa dipakai buat beli bakso tusuk depan Kopma itu kan lumayan tuh. Nah, itu waktu itu ya. Terus ya itu dinamikanya. Pernah kita bisnis bareng dengan orang kongsi gitu, terus kemudian di urusan sewa-sewa dia tidak mau bayar padahal kita udah modal berapa puluh juta ya, hampir 100 juta waktu itu. Ya begitulah dunia bisnis. Kita perlu hati-hati tapi ya tidak perlu takut juga, biasa aja. Itu sih. Itu pertanyaannya sudah terjawab atau ada yang mau tanya lagi? Itu ada 2 yang resen, Mas. Oh, Kok silakan Mbak jadi Meilani. 1? Mbak Meilani silakan. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar sebelumnya? Oke, Mbak. Jelas banget. Monggo. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya ke Pak Wisnu. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, dalam bisnis yang Pak Wisnu jalankan terkait dengan
mastermind event, kemudian gedung Crispy Jogja, bangun Karto Village, dan sebagainya itu, bagaimana memanage modal ataupun eh, hal-hal kesusahan apa yang pernah Bapak alami dan bagaimana solusi yang Bapak lakukan dalam khususnya modal tersebut. Kemudian yang kedua, dalam awal bisnis dibangun itu bagaimana promosi dan distribusinya, apakah berbeda juga dengan promosi yang dilakukan Bapak sekarang? Terima kasih. Ya, oke. Makasih Mbak Meilani. Yang pertama katanya dengan modal. Nah, ini yang saya syukuri bahwa hampir bisnis yang saya mulai tidak pakai modal. Karena kami mitra. Kayak misalkan contoh konveksi, saya juga nggak modal karena saya punya mitra penjahit, saya punya mitra sablon. Jadi saya tinggal cari market saja. Saya gedung crispy itu dimodalin orang, dibelikan freezer, dibelikan penggiling, dibelikan alat-alatnya. Saya tinggal jalanin, tinggal beli bahan baku saja dan itu tidak terlalu mahal karena beli beli bahannya itu paling cuma habis sekitar 100.000 lah. Itu udah bisa jalan dan modal. Terus kemudian Mas bangun Kota Wisnu, Village, bentar Mas Wisnu. ya, Saya nyambung dari pertanyaan Mbak Mei karena penasaran banget. Di ya, awal, baru awal, kemudian ya, penjenengan sudah dimodali orang ibaratnya. ya, Kok bisa mereka percaya? ya. Kira-kira Oke, apa yang membuat seperti itu? ya. Maaf, nyempil. Siap. Nah, ini kaitannya dengan ini teman-teman semua. Saya kemarin pernah menyampaikan, kalau teman-teman ingat, ada entrepreneur mindset ya. Ada 3 poin. Satu, good attitude. Kedua adalah skill and knowledge. Ketiga adalah more network ya. Apa namanya? Jaringan gitu ya. Nah, dari yang pernah saya alami, saya lebih banyak diajak kolaborasi bisnis. Tapi memang ada beberapa yang saya mengajak orang lain karena orang itu potensial untuk diajak. Tapi lebih banyaknya saya diajak kolaborasi dengan orang lain. Nah, itu kenapa? Kenapa mereka bisa percaya? Mungkin ya ini biar saya jadi tidak pede kepedean gitu ya. Satu karena integritas. Kalau teman-teman tahu dulu, mungkin saya termasuk orang yang workaholic ya. Jadi saya enjoy melakukan banyak hal. Kemudian ya termasuk di sini saya bangun apa suka dengan dunia sosial. Orang juga mungkin tahu aktivitas saya ngurusin di Gunung Kidul, ada orang-orang kekurangan air bersih, ada anak-anak yang nggak bisa makan nasi, kita bantu. Saya sekarang tergabung dalam satu komunitas namanya Paskas. Kita setiap bulan ngasih beras 950 ton setiap bulan. Dan itu nggak kenal musim politik. Daerah panti asuhan pesantren itu coveran kita. Kurang lebih saat ini ada sekitar 6 ribuan pondok pesantren dan juga panti asuhan yang membawahi kurang lebih 500.000 orang yang kami bantu supply. Ini gerakan terbaru kami, gradasi namanya, gerakan daging santri. Karena saya hanya berpikir, nanti akan saya sharing juga di momen ini. Saya hanya berpikir bahwa guru saya mengajarkan GSM. GSM itu adalah bukan kartu GSM, tapi GSM itu kependekan dari golek sangu mati. Saya hanya berpikir bahwa ketika nanti saya mati, saya layak kembali ke kampung halaman saya, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya berpikir itu saja. Kenapa kok kalau kata Bu Tanti energinya penuh ya, hidup saya bukan untuk hidup saya gitu. Hidup saya adalah untuk saya pulang. Bagaimana ketika nanti Allah itu tanya, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Ya ini yang saya lakukan ya Allah. Saya membuat rumah Quran bareng teman-teman. Saya membantu suplai pondok-pondok yatim. Saya membantu janda-janda yang sudah tidak punya pekerjaan. Ada keluarga-keluarga di Jogja yang perselingkuhan, kasus-kasusnya saya membantu menyelesaikan beberapa permasalahannya mereka. Itu yang saya lakukan. Dan saya hanya ingin mensyukuri nikmat saja bahwa Allah sudah memberikan saya hidup, Allah sudah memberikan saya kesempatan belajar di UNY, Allah sudah memberikan saya kesempatan untuk bernafas. Apa yang bisa saya lakukan selain beribadah kepada Allah, selain menolong orang lain, termasuk hari ini saya pun juga ada agenda barengan. Tapi saya berniat di sini bukan untuk apa-apa, tapi ya kalau nanti ditanya, saya sudah sharing seperti ini,
kelak kalau teman-teman punya manfaat dari apa yang saya sharingkan, ya semoga itu nanti kembali ke saya jadi jariah. Itu integritas yang saya bangun teman-teman semuanya. Jadi orang percaya, orang menitipkan, bahkan ada orang yang nggak kenal tiba-tiba transfer uang, bro aku nitip uang sekian, tolong bikinkan bisnis, bro nitip uang sekian untuk project, padahal saya nggak kenal orangnya, tahu-tahu dia tahu dari orang lain. Bahkan di Bangunkerto Village itu tanah yang kita kelola sekarang 3,5 hektar. Ini yang baru kemarin launching Kemuning Sky Hills itu yang kemarin jembatan kaca itu 400 hektar itu. Modal awal untuk 3 miliaran lebih itu. Itu juga karena orang lain. Maksudnya itu karena kenal dengan orang lain terus mereka menilai kami oh kayaknya layak nih, ya sudah kita coba aja jadi. Nah, itu terus kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa Mbak? Oh kendala ya atau apa ya? Promosi, Mas. Oh Promosi promosi. di awal dan promosi sekarang gitu ya, Mbak Mei ya? Oke. Sama atau beda? Ya, masing-masing bisnis punya karakteristiknya masing-masing. Saya tidak bisa mengatakan sama atau tidak karena pasti berbeda masing-masing bisnis. Saya bisnis makanan dengan saya bisnis jasa berbeda. Contoh misalkan ketika baju ya. Ketika Invite Apparel berdiri itu waktu saya masih kelas 1 SMK waktu itu. Itu ketika Invite Apparel berdiri itu ya promosi saya itu justru ke orang-orang terdekat, komunitas-komunitas terdekat. Nggak pakai IG, nggak pakai sosmed. Kalau teman-teman lihat, sosmednya itu minim postingan. Tapi secara orderan itu ada terus. Kemudian kalau dibangun Kerta Village, itu justru media harus berperan lebih. Selain ditambah dengan marketing offline-nya. Lewat sekolah, door to door, direct selling itu juga penting. Jadi setiap bisnis punya karakteristiknya masing-masing dan cara pendekatannya masing-masing ke segmentasi pasarnya. Saya ngomong ke ibu-ibu dengan saya ngomong ke anak-anak muda juga beda pendekatannya. Anak-anak muda sekarang yang baru saya garap ini dengan teman-teman di Baca Bakat itu lebih pendekatannya ke orang tua, ke wali, ke komite. Jadi pendekatannya masih offline. Kalau ke anak-anak muda yang Gen Z milenial gitu, kita lebih banyak ke digital. Itu sih Mbak. Ada lagi? Ada satu lagi tuh Mas Arya. Oh siap-siap Mas. Izin bertanya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Setia Besar Praputra dengan NIM 4182. Mungkin di sini saya ingin mengajukan dua pertanyaan ya. Tadi juga dimention oleh Kak Wisnu bahwasanya tadi mengenai networking, dan biasanya kan di zaman sekarang dalam kita membangun bisnis itu kan pasti kita dituntut untuk saling berkolaborasi ya gitu. Yes. Untuk dari kakak sendiri itu bagaimana sih tips diplomasi yang kakak miliki, mungkin tips dan triknya seperti itu, dan juga mungkin strategi yang dilakukan oleh perusahaan yang kakak bawa sekarang yaitu di Baca Bakat ini, itu strategi seperti apa yang dilakukan seperti itu. Karena mungkin kayak kita tuh kan mungkin saya juga pernah ini apply di magang yaitu di bagian marketing B2B itu, seperti kayak kita mau menuju ke segmentasi pasar itu kan kita harus membuat pitch deck ya Kak. Kalau dari kakak Pitch deck. sendiri mungkin clue-nya itu gimana sih pitch deck yang sesuai sama kualitas apa yang mungkin yang bisa dikatakan pitch deck yang proper gitu Kak. Dan mungkin yang kedua sebenarnya saya mau tanya satu, cuman tadi dua tuh ada hal menarik bahwasanya mengenai integritas seperti itu Kak. Itu saya itu juga kan sering lihat di TikTok bahwasanya kebanyakan startup zaman sekarang itu dia itu gagal soalnya dia itu berorientasi ke sosial gitu kan. Kan kadang sekarang banyak itu startup yang dia itu ingin memperbaiki di bidang pertanian, lingkungan dan lain-lain, tapi dia tuh hanya berjalan mungkin 1 tahun 2 tahun dulu. Mungkin dia karena dia bisa berjalan karena mungkin dana dari investor. Tapi ketika dia ingin survive gitu kayak mungkin seperti kayak Gojek, Shopee dan lain-lain, itu kan sebenarnya banyak startup-startup lain yang dia itu gugur gitu Kak, yang mungkin yang biasa itu hanya 1-2 perusahaan gitu. Ya mungkin kalau saya tuh pernah baca di TikTok tuh bahasanya karena orientasinya mereka itu nggak pure tentang how to make money, tapi bagaimana mereka itu bisa memberikan dampak sosial. Tapi akhirnya itu dampak buruknya malah mereka nggak bisa survive gitu Kak. Mungkin kalau dari Kak Wisnu sendiri, pendapat Kak Wisnu tentang hal seperti itu bagaimana gitu? Apakah apa ya memiliki pandangan yang lain seperti itu Kak? Mungkin itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Siap-siap. Saya jawab pertanyaan yang kedua langsung ya. Nanti yang pertanyaan pertama yang kaitannya dengan cara membangun networking, karena itu jadi materi, nanti kita bahas di materi saja. Oke, boleh Yang kedua, kaitannya dengan startup, bener tadi pakai pitch deck. Saya juga beberapa kali presentasi ke Beijing, ke apa namanya Taiwan,
ke Jakarta, Singapura, juga cari investor waktu itu ya. Dan baca bakat yang saya bawa. Nah, memang benar beberapa startup itu pada tumbang meskipun dia diinjek dana karena dia tidak make money ya. Dan bisnis yang bagus itu ya yang sosial orientednya dapat, tapi profitnya juga ada gitu. Makanya saya sekarang mulai apa ya? Karena kadang ada teman-teman yang demam startup ya, artinya terlalu silau. Wah, ini startup keren nih jadi founder, jadi CEO, jadi apa gitu. Silau dengan itu, tapi tidak melihat bisnis itu ya yang penting adalah ada uangnya, ada untungnya, bisa membesar, itu saja. Nah, orang-orang cenderung akan berpikir bahwa startup itu teknologi digital keren, kemudian mikirnya adalah tentang high tech ya, high teknologi. Kemudian berpikir tentang dapat invest gitu. Pikiran-pikiran kayak gitu yang kemudian membuat bisnis mereka jadi bisnis yang rapuh, jadi bisnis yang justru malah tidak worth it. Kenapa tidak worth it ya? Karena nggak ada untungnya, ngapain bisnis. Bahkan dulu ada salah satu tokoh itu mengatakan dalam dunia startup itu sekarang yang penting kita dapat data, terus kemudian kita bertumbuh penggunanya, nggak untung nggak apa-apa. Nah itu menurut saya pribadi yang orang orang apa namanya awam gitu ya, itu konyol. Ya bisnis itu harus untung lah. Siapa yang mencontohkan bisnis cuma dapat data terus untung? Nggak ada lah. Mau dia tokoh, teorinya juga sekarang hancur kan. Banyak startup yang dia sudah di-download banyak orang, banyak yang menggunakan itu, usersnya banyak, tapi growth apa namanya transaksinya itu rendah, ya matilah dia. Nggak bisa untung. Gimana bisnis mau jalan kalau nggak ada keuntungan? Kan konyol kayak gitu. Makanya saya sering menyarankan ke teman-teman itu fokus pada keuntungan bisnis, bukan kepada pertumbuhan bisnisnya saja. Tumbuh penggunanya boleh, tapi harus tumbuh keuangannya. Nah, kita kadang apa ya demam demam startup menurut saya itu jadi ya banyak yang tumbang di awal. Mungkin itu Mas Arya. Kita lanjut ke materi saja ya nanti biar menjawab pertanyaannya. Gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Kak. Siap. Nah, materi kita adalah lead your life. Jadi kita sebenarnya judul aslinya itu rencananya mau apa namanya live your life. Jadi hidupkan hidupmu. Saya merasa banyak orang yang sekarang hidup tapi rasanya nggak hidup. Banyak orang yang hidup tapi semangat menjalani hidupnya itu nggak terlalu banyak. Kebanyakan hilang arah, hilang orientasi. Hidup ya nggak ada gairah hidupnya. Hidup ya nggak punya tujuan hidupnya. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Nah, maka saya pengen ngajak teman-teman untuk ayo kita apa ya benahi diri kita, benahi kita personal kita biar apa ya hidupnya tuh lebih hidup, biar hidupnya tuh lebih terarah, lebih matang, lebih bermanfaat. Nah, oke, ini kemarin apa namanya sudah tahu teman-teman profil saya dan saya masih kembali mention teman-teman semuanya. Ini ada satu slide yang kemarin masih ada ingat entrepreneur is the best way to help each other. Ya, bisnis itu buat nolongin orang lah. Buat kita bisa bermanfaat. Kita banyak untungnya, kita banyak nolongin orang. Kita banyak sedekah sama orang. Kita banyak bisnisnya, kita banyak rekrut orang. Kita banyak membuka lapangan pekerjaan. Ada saudara yang butuh uang ya kita bisa bantu. Orang tua pengen ngajak jalan ya kita bisa turuti dan lain sebagainya. Nah, itu ya teman-teman semuanya ya. Kita sepakat ya bahwa entrepreneur is the way to help each other. Jalan aja, bukan tujuan. Nah, lanjut. Kita harus move on. Everything have been changed. Semuanya sudah berubah. Contohnya kayak HP. Yang dulu kita mungkin punya HP Nokia gitu ya. Sekarang eranya smartphone, iPhone sudah mau keluar iPhone 15, Samsung sudah ada seri terbaru S23 Ultra gitu ya. Kemudian Redmi juga punya keluaran 13 dan lain sebagainya. PC sekarang sudah ada yang cuma sekotak
tisu gitu, mini PC ya, itu juga worth it juga untuk dipakai gitu teman-teman semuanya. Nah ini menarik bahwa kalau hidup kita masih stagnan kayak gini aja, ya kita akan ketinggalan zaman. Kita tidak akan bisa survive, kita tidak akan bisa bertahan dengan kondisi kita sekarang kalau kita tidak berbenah, kalau kita tidak berubah. Ada yang merasa hidupnya gini-gini aja? Apakah ada yang hidupnya gini-gini aja? Biasanya nggak mau jujur, Mas. Oh gitu ya. Malu. Malu. Nah kita usianya berapa nih teman-teman berarti ya? Usia teman-teman berapa ya? Mbak, 20. dua puluh ya? 20. Apa prestasi prestasi terbaik usia 20 apa nih? Apa kira-kira? Belum Prestasi. terlihat. Belum terlihat kayak hilal gitu ya. Mas Ahmal dulu SMA, SMK atau SMA, Pak. SMA? IPA atau IPS? IPS, Pak. IPS. Ilmu apa yang bisa dipakai ketika dulu SMA sampai sekarang? Yang kamu gunakan ilmunya apa? Apa ya, Pak? Saya Mikat bolos cewek terus, kayaknya. Pak. Apa? Bolos terus. Bukan mikat cewek. Oh, bukan. Nah, kadang gini teman-teman semuanya, kita udah sekolah lama tapi kita nggak dapat apa-apa. Artinya tidak ada ilmu yang bisa kita manfaatkan, tidak bisa ada ilmu yang kita gunakan kecuali calistung. Itu pun kita dapatkan ketika TK atau SD. Berarti lebih produktif mana ketika kita SD dengan kita SMP dan SMA? SD kan? Ilmunya masih bisa dipakai sampai sekarang. Membaca, menulis, berhitung. Tambah, bagi, kurang, kali. Kita bisa itu. Kita dapatkan di SD. Tapi kenapa kita semakin tinggi jenjangnya, semakin kayaknya ilmu yang kita pelajari tidak berguna deh. Ngapain aku kuliah gitu kan. Contoh misalkan nanti setelah ini nih, setelah teman-teman ini semester berapa nih? 4 ya? Semester 4, betul ya Bu Tanti ya? Betul, semester 4. Nah, semester 4, nanti semester 6, semester 8, lulus kan teman-teman, terus mau ngapain lulusnya? What's next? Apa yang akan kalian lakukan? Apakah akan menjadi penyumbang data BPS, menjadi pengangguran terdidik? Atau seperti apa nih? Nah, sepakat nggak kira-kira kalau hidup itu harus berubah? Hidup itu harus berbenah. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat, pakai banget. Sepakat ya? Nah, karena kita sepakat, kita lanjut. Nah, ciri-ciri hidup yang hidup itu adalah tumbuh dan juga bergerak, teman-teman semuanya. Hidup itu cirinya adalah hidup dan tumbuh dan juga bergerak. Kita tambah besar, kita tumbuh IQ-nya, kita tumbuh skill-nya, kita tumbuh relasinya, dan kita bergerak, berpindah dari SD ke SMP, ke SMA, pindah satu tempat ke tempat lain, dan lain sebagainya. Itu orang hidup. Kalau kita hidup, nggak tumbuh dan nggak bergerak, nah itu bisa jadi tanda tanya untuk kehidupannya. Nah, ciri-cirinya hidup itu seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kenikmatan mata, jantung, kuping, telinga, paru-paru gitu ya. Dan banyak banget gitu ya. Misalkan Mas siapa nih? Yang yang on Mbak siapa ya? Mbak ini siapa ini? Mbak Anissa Amalia, can you hear me? Bisa dengar? Bisa, bisa. Mbak Amalia, boleh enggak kira-kira kalau telinganya tak potong satu, mau tak pakai gantungan kunci, tak bayar 5 juta, boleh enggak kira-kira? Sangat tidak boleh. Enggak Sangat boleh ya. Oke, atau gini deh, matamu ya. Matamu tak ganti 100 juta, boleh nggak kira-kira? enggak, karena itu enggak ternilai harganya. Hatimu deh, hatimu boleh nggak tak ambil, tak ganti 200 juta. Boleh itu Mas kawin ya? Nah, ini kan mahal ya, ginjal. Apalagi ginjal cuma ditukar iPhone itu kan logiknya nggak jalan gitu ya. Nggak habis fikri gitu ya, di luar nastar. Kan konyol banget, cuma mau beli iPhone.
jual ginjal kan ini nalarnya di luar memang dia ini. Nah, jadi kita teman-teman semuanya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang the best ya, versi the best. Keadaan yang sangat mahal, tak ternilai harga kita. Mata kita, hidung kita, mulut kita, rambut kita, kuku kita, telinga kita, hati kita, jantung kita, ginjal kita, usus kita, kaki, tangan kita itu mahal banget teman-teman semuanya. Nggak bisa dinilai dengan apa. Maka kalau kita diberikan karunia yang sangat tak ternilai mahalnya, masa iya kita masih mensia-siakan pemberian Tuhan ini? Masa iya kita menyia-nyiakan apa yang Allah berikan ini? Kira-kira pantas nggak kita memperlakukan diri kita itu apa adanya dan kita tidak mengoptimalkan hidup kita itu? Pantas nggak kira-kira? Gimana nih jawabannya? Kira-kira pantas nggak sih kita hidup biasa-biasa aja? Kalau dengan apa yang sudah tools Allah berikan ke kita ya. Kalau bisnis ditanya, Mas, bisnisnya saya nggak punya modal buat bisnis. Lo dirimu tuh modalnya. Kalau kamu nggak punya modal, ya jual tuh ginjalmu tuh. Berapa ratus juta yang bisa kamu dapatkan. Itu bisa jadi modal. Matamu tuh dijual buat modal. Kalau bila nggak punya modal gitu. Maaf ya Bu Tanti, ini agak agak kenceng karena ini materinya harus dibawakan dengan seperti itu. Lihat trennya kan. Nah gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau ada kata-kata yang ini pagi-pagi ini ya apa namanya senam jantung gitu nggak apa-apa lah. Sesekali kan Bu Tanti kalau ngajar kan soft ya. Sekali sama saya kan biar ada senam pagi lah. Biar melek, Nah Mas. gitu, biar melek ya. Nah gitu teman-teman semuanya. Kalau ada yang bilang nggak punya modal ya itu bandingkan aja sama Nick Vujicic itu. Nick Vujicic itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia jadi pengusaha properti di Australia. Ada teman saya itu dia kakinya lumpuh, dia nggak bisa jalan, dia harus pakai kursi roda. Dia pengusaha nasi kebuli di Jogja. Sehat, bahagia, punya keluarga, punya anak, punya mobil, bisnisnya jalan. Aslinya kita tuh cuma banyak alasan aja. Kalau mau jujur, kita malas, kita nggak mau bekerja lebih kuat. Nah, ada istilahnya SLTP. Sudahlah lemah, tergesa-gesa pulang. Kita nggak sabar dengan proses. Kita maunya usaha bisnis langsung bisa beli Pajero, bisa punya Rubicon. Nah, itu nggak bisa. Kecuali kamu keturunannya Haritanu, Man itu. Nah itu ya teman-teman semuanya. Jadi pantas nggak sih kita hidup biasa-biasa aja kalau kita sudah diberikan kenikmatan, sudah diberikan anugerah yang sangat luar biasa. Saya buta warna teman-teman semuanya. Saya buta warna, tapi buta warnanya parsial. Saya masih tahu ini merah, ini biru, ini pink, ini orange, ini kuning saya masih tahu. Tapi kalau untuk yang warnanya mendekati saya tidak terlalu bisa membedakan. Nah teman-teman normal matanya, pendengarannya juga normal, tidak ada sakit. Nah itu, ayo kita manfaatkan apa yang sudah Allah berikan itu dengan semaksimal mungkin. Jangan disia-siakan, kayak kufur nikmat kita. Kan ayatnya kan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum minal adzabina syadid. Kalau kamu bersyukur tak tambah nikmatnya, tapi kalau kamu gak bersyukur ya azabku pedih. Nah kuncinya hidup enak itu ya banyakin syukur kan, biar kita gak insecure gitu kan Mas. Nah lanjut ya teman-teman semuanya. Nah apa kemudian kita sebagai leader, karena bisnis itu sebenarnya paretonya 20%-nya adalah leadership. Jadi leader itu adalah teman-teman semuanya, kita ngomongin tentang influence atau pengaruh, kemudian achieve a goal. Jadi kita ngomongin tentang kita punya pengaruh dan juga kita punya target dan juga tanggung jawab untuk mencapai itu dinamakan leader. Nah maka kalau kita belum terlalu kuat di situ, maka tugasnya belajar biar lebih kuat. Saya pun masih hari ini masih sering beli buku, ikut workshop, nonton video di YouTube, nonton TEDx, nonton Evapora, nonton channelnya Dr. Indrawan Nugroho, kemudian Kang Dewa, Kang Jaya Setiabudi dan lain sebagainya. Kami masih belajar sampai hari ini dan
Itu memang tugas utamanya. Nah, kalau misalkan kita mau belajar bisnis dengan kita nggak belajar, kita mau bisnis tapi kita nggak belajar, ya kita akan ketinggalan kereta, kita akan ketinggalan zaman, teman-teman. Maka leader itu orang yang punya pengaruh dan dia punya tanggung jawab. Kalau orang yang dia punya pengaruh nggak punya tanggung jawab, itu namanya provokator. Dia mempengaruhi orang lain, dia didengar suaranya, tapi dia nggak bertanggung jawab, tidak melakukan yang baik. Pengaruhnya itu dia diarahkan untuk kebaikan. Dia provokator namanya. Tapi orang yang bertanggung jawab saja, tidak punya pengaruh, yaitu orang-orang biasa. Nah, leader itu nggak kayak gitu. Nah, kita sebagai seorang calon business owner gitu ya, semoga kelak dari forum ini nanti lahir pengusaha-pengusaha hebat-hebat gitu ya. Nah, itu kita sebagai seorang owner, sebagai seorang leader, maka kita harus punya pengaruh, punya komitmen, punya tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang kita tentukan. Nah, ini saya mau menyampaikan ke teman-teman bahwa hakikat hidup sesungguhnya ada beribadah untuk mencari bekal kehidupan abadi. Jadi saya singkat menjadi GSM ya, golek sangu mati. Golek sangu mati. Karena apa sih kita punya harta banyak juga, kalau itu tidak membawa kepada kemanfaatan juga larinya aneh-aneh nanti kan. Orang koruptor itu apa enggak kurang-kurang uangnya. Mereka sangat banyak uangnya, tapi masih kurang karena tamak. Tamak kan, rakus. Udah dapat uang, dia masih cari dengan uang yang jalan yang haram. Karena dia tidak memiliki makna hidup. Dia tidak memiliki tujuan hidupnya itu buat apa. Teman-teman masih percaya kalau setelah mati nanti kita akan ada alam yang selanjutnya? Kayak agennya Dragon Ball. Di kehidupan yang kedua kan, katanya kan gitu kan, lagunya Dragon Ball. Nah, memang kayak gitu teman-teman semuanya. Kita hidup untuk mati. Kita mati untuk hidup lagi. Nah, saya pengen mengajak teman-teman untuk move on. Nah, move on ini menjadi pribadi yang hidupnya hidup. Saya pengen ngajak move on. Cara move on-nya itu ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, set your vision. Kedua, do your passion. Maximize your action. Dan build collaboration. Ini 4 hal yang bisa nanti teman-teman terapkan untuk merubah diri kalian atau untuk membuat hidup kalian menjadi lebih hidup. Saya hanya ingin mengajak ngobrol teman-teman masuk ke dalam, karena yang bisa merubah teman-teman ya diri kalian sendiri. Saya sekedar mengingatkan, saya nggak punya power untuk merubah kalian sama sekali. Yang bisa merubah kalian adalah diri kalian sendiri. Nah, udah siap? Kita masuk ke materinya. Oke. What is vision? Apa itu vision? Boleh sharing teman-teman semuanya? Dalam gambar vision itu bisa berarti goal atau tujuan. Nah, vision itu goal atau tujuan. Vision itu goal atau tujuan. Nah, apa sih visi hidupnya teman-teman? Boleh sharing mungkin teman-teman? Sharing. Sharing boleh silakan. Ayo Vision. teman-teman jangan sepi. Sharing silakan. Yang mau sharing atau Mbak Anissa. Yang lain deh, yang lain. Saya tak nyari. Mbak atau siapa nih? Mbak Rofiko, visi hidupmu apa, Mbak? Tujuan hidupmu apa sih? Menjalani hidup dengan bahagia. Wis, menjalani hidup dengan bahagia. Ini indie banget ya. Menjalani hidup dengan bahagia. Oke. Kebahagiaan yang kamu pikirkan tuh seperti apa? Keluarga. Keluarga. Berarti nek wis nikah bahagia? Tergantung. Nah, berarti belum tentu nikah itu akan bahagia. Iya nggak, Bu Tanti? Tergantung, Mas. Aduh. Oke, visinya Pertanyaannya adalah menakut. menjalani hidup dengan bahagia. Nah, terus apa indikator kebahagiaanmu apa? Oh, kalau sudah menikah.
Nah, terus tak tanya, nah kalau sudah menikah bahagia, tergantung. Nah, terus kebahagiaan seperti apa yang kamu inginkan di dalam keluarga itu? Kalau saat ini tuh keluarga yang saya miliki belum tentu yang udah nikah itu loh. Kayak Oh, bisa berkumpul sama keluarga. keluarga gitu. Oke. Berarti setiap hari bahagia dong di rumah terus. Temu keluarga. Bahagia. Gitu ya. Oke. Yang lain, yang lain. Ada yang mau share mungkin visi hidupnya apa? Cita-citanya juga boleh deh. Mas Pungkas. Halo, Mas Pungkas. Oh, nggak respon ya. Ya, ganti deh. Mbak Itaki. Mbak Itaki. Eh, Baik, mungkin terima kasih kesempatannya. Visi saya sebenarnya sederhana, hidup untuk mati. Ah, Namun hidup terkadang untuk mati. ketika kadang kita mempersiapkan semuanya itu tanpa disadari, ketika kita sudah menetapkan visi yang cukup, mungkin standarnya cukup tinggi, hidup untuk mati. Ujian-ujian pun tak terasa itu menghambat dan tanpa disadari itu pun cukup besar juga. Jadi menurut saya Hmm, ada kadarnya masing-masing seperti itu, Kak. betul. Hidup untuk mati. Besok mati siap. Insya Allah siap Oh, gitu ya. jika sudah beberapa siap. Hidup untuk mati. Siap, siap. Keren, keren, keren. Nah, teman-teman semuanya, kita lemah di sini, teman-teman semuanya. Kita nggak punya tujuan hidup. Padahal dulu waktu kecil, kita sangat gampang ngomongin, kamu besok kalau gede mau jadi apa? Aku mau jadi pilot. Aku mau jadi apa? eh, polisi. Aku mau jadi TNI. Ada yang pengen sepak bola, ada yang jadi dokter, dan sebagainya. Kita dengan sangat gembira mengatakan itu, dan kita dengan sangat riang mengatakan itu. Kenapa? Karena kita nggak melihat masa depan, dan kita nggak terlalu banyak memikirkan resiko-resiko yang ada. Tapi ketika kita dewasa, kenapa kita menjadi takut untuk bermimpi, teman-teman? Kenapa kok ketika kita dewasa, kita semakin takut untuk menentukan arah hidup kita? Kenapa kita menjadi takut untuk menentukan arah hidup kita? Padahal tanggung jawab masa depan itu kita yang menanggung, bukan orang lain. Kalau kita takut menentukan arah hidup kita, kalau kita takut menentukan kemana kita akan pergi, maka siapa yang akan menentukan kita? Vision itu, teman-teman semuanya, itu kalau sederhananya ya itu adalah tujuan hidupnya kalian. Tujuan hidupnya kalian. Kalau teman-teman muslim, kita sudah sangat jelas, kita punya tujuan hidup itu ada dua. Kedua tujuan hidup kita. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk beribadah. Ya kon salat, ya kon zakat, ya kon poso, ya kon haji nek didit gitu ya. Kita kon nolongin orang, berbakti sama orang tua, nolongin tetangga. Teman punya masalah, kita bantu masalahnya. Ada orang kelaparan, kita bantu makan nasi. Ada orang nggak punya pakaian, kita belikan pakaian. Itu beribadah tuh kayak gitu. Besok nih korban nih, kita punya uang nggak buat korban? Ya kita korban kalau kita mampu. Yang kedua, wa sekolah rabbuka lil malaikah ini jailun fil ardi khalifah. Kita diminta untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pengelola. Pengelola apa? Apa yang ada di dunia ini? Ada tanah ya kita kelola pertanian, ada laut kita kelola perikanan, ada tanah nganggur kita kelola jadi wisata, ada apa? Ada penjahit-penjahit yang nganggur kita kelola jadi rumah produksi jahitan. Ada teman-teman yang nganggur kita jadikan tukang sablon. Ada teman-teman yang nganggur kita panggil sebagai fasilitator outbound. Ada teman-teman yang nganggur kita panggil jadi tim backup untuk event. Itu kita kelola. Ada perusahaan mangkrak kita kelola. Itu khalifah, pengelola. Jadi satu beribadah, kedua menjadi pengelola. Apapun itu. Dan semuanya nggak dituntut sama. Nggak semuanya harus jadi dokter. Nanti suntik-suntikan dokter. Nggak ada pasiennya. Semuanya bisnismen. Nggak ada yang beli nanti. Semuanya guru. Kita mengelola diri kita sesuai kompetensi kita. Nah, permasalahannya adalah
kita lemah pada sisi tujuan, teman-teman sekalian. Kita lemah pada sisi vision. Kita nggak punya arah hidup. Contoh misalkan, tadi teman-teman menyampaikan bahwa akan hidup bahagia. Nah, hidup bahagia itu nggak jelas. Indikator kebahagiaannya itu seperti apa? Hidup untuk mati, it's okay. Hidup memang untuk mati. Tapi langkah untuk menuju kematian yang enak itu kan kadang kita lupa. Kita lebih sibuk mikirkan hidup enak dibanding mati enak. Padahal hidup itu cuma sebentar. Tapi setelah kematian itu yang lebih abadi, teman-teman. Nah, vision ini yang ingin saya tekankan di awal bahwa ayo yang belum punya tujuan hidup, kita tentukan tujuan hidupnya. Contoh misalkan, Mbak siapa nih? Mbak Itaki tadi ya, Mbak Itaki ya. Mbak Itaki cita-citanya jadi apa, Mbak? Karena jurusannya di administrasi, mungkin lebih relate ke bidang administrasi, kalau enggak tenaga pendidik yang dari administrasi seperti itu, Kak. Oke, tenaga pendidik. Kira-kira itu akan tercapai tahun berapa? Bisa sampai 2026, 2027 mungkin. 2026. Let's say 2026 ya. Berarti kamu harus lulus tahun berapa? 2024 lulus? 2025. 2025 lulus misalkan. Berarti kan ada stepnya yang harus diatur kan? Ada langkah yang harus ditapaki. Sebelum 2026 kamu harus lulus. Berarti katakanlah 2025 kamu akan lulus atau 2024 kamu akan lulus. Nah, ada pengalaman ada waktu 2 tahun yang kamu akan gunakan untuk membekali dirimu untuk menjadi tenaga pendidik di 2026. Itu konkret. Itu bisa diukur. Oh, berarti tahun 2024 aku harus ngapain nih? 2023 aku harus ngapain nih gitu loh. Nah, contoh, kamu udah punya gambaran belum ketika usia 40 tahun kamu akan ngapain? Udah. Ngapain? Akan Mungkin seperti apa kamu membayangkan hidupmu di usia 40 tahun? bebas finansial, dengan harapan bebas finansial sih, Kak. Mungkin dengan seperti kan hidup itu terus berjalan, terus setiap tahunnya selalu memiliki target sembari kita itu tadi kayak target saya sebagai tenaga pendidik, tapi ada bisnis lain mencoba hal baru di dunia entrepreneurship itu nantinya yang akan berjalan dan menjadi bekal di usia 40 tahunan. Kalau hidup terus berjalan capek loh, Mbak. Tidur juga loh, makan, sholat gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, kita perlu merencanakan kehidupan. Intinya di situ, teman-teman semuanya. Vision itu adalah bagaimana ketika kita hidup itu ada goals-nya, ada arahnya, ada tujuannya. Jadi, stepping-nya tuh bisa kelihatan. Stepping back-nya tuh bisa kelihatan. Majunya tuh mau seberapa tuh bisa kelihatan. Artinya, saya membayangkan di usia 40 tahun itu sudah tinggal fokus pada pengabdian diri ke masyarakat. Entah nanti terjun ke politik, entah nanti terjun ke yayasan sosial yang kami dirikan sendiri, kolaborasi untuk membuat pesantren dan lain sebagainya. Nah, itu vision. Nah, contohnya kayak gini. Ada kenal dua nama kartun ini? Siapa? Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy. Anda penggemar One Piece, Mas? Cuma nonton doang, Pak. Oh, nonton. Sampai apa sekarang episodenya? Di Pang Hazard, Pak. Oh, di Pang Hazard ya. Berarti ini nih, apa lawan si Virgo ya? Sama Doflamingo ya? Belum sampai, Pak. Oh, Lawan belum ini. sampai. Masih ketemu Yang naga api. lawan ilmuwan itu, Pak. Lupa saya. Caesar Clown. Oh, Caesar Clown. Ya, yang temannya Vegapunk ya. Betul. Nah, dua orang ini dia punya visi yang jelas, teman-teman. Visinya apa? Satunya jadi Hokage, satunya jadi Pirate King. Dan itu selalu diucapkan. Dan mereka kegiatannya adalah latihan, perang, tarung gitu kan. Belajar ujian, Jonin, naik gitu kan. Nah, ini mereka punya tujuan yang jelas, arah yang jelas yang mereka konsisten untuk mencapai situ. Nah, sama halnya dengan kita juga harus memiliki
tujuan itu teman-teman semuanya. Maka ada istilah, kamu nggak akan kemana-mana kalau kamu nggak tahu akan kemana. Contoh nih, misalkan Mas Ahmal, cita-citanya apa Mas? Usaha sih Pak. Berapa? Oke, jadi pengusaha. Apakah dengan kamu kuliah ini akan membawamu kepada jalur pengusaha itu? Bisa. Terus apa yang kamu lakukan untuk menjadi pengusaha? Kamu sudah ngapain? Kemana saja kamu menuju ketika kamu pengen jadi pengusaha? Udah kayak dari peluang-peluang usaha yang mungkin bisa dijadiin usaha di sini mungkin ataupun di Jakarta gitu Pak. Hmm. Oke, sudah punya usaha? Belum Pak. Oke. Nah, kira-kira akan menjadi pengusaha mulai kapan, Mas? Akan apa ya? Memulai usahanya tahun kapan gitu? Mungkin setelah lulus kuliah Pak. Atau enggak kalau emang memungkinkan pada saat masih jadi mahasiswa saya bisa buka usahanya. Oke. Kira-kira halangan terbesarnya apa sih untuk memulai saat ini? Waktu sama ini sih Pak modal. Oke, waktunya kenapa? Kalau buka usaha gitu kan mungkin butuh waktu yang banyak buat ini ya Pak. Kalau kita mau buka secara offline store. Nah, kebenturnya sama waktu kuliah sih Pak. Oke, ikut organisasi? Enggak. Oke. Nah, waktu ya, manajemen waktu ya teman-teman semuanya. Oke, kamu nggak akan kemana-mana kalau kamu nggak tahu mau kemana. Nah, ini analoginya adalah ketika kita, oke, makasih ya Mas Ahmal. Nah, ketika kita itu mau pergi ke satu tempat, tapi kita nggak tahu tempat itu dan nggak jelas mau perginya kemana, kita udah ngeluarin motor, kita udah ngeluarin apa namanya kendaraan, karena kita nggak tahu mau kemana, maka akhirnya kita cuma muter-muter aja, muter-muter, bensinnya habis, waktunya habis, tenaganya habis, tapi kita nggak sampai kemana-mana, tapi capek itu. Nah, kalau kita tahu tujuannya, misalkan mau ke Bangunkerto dari UNG, butuh waktu berapa lama sih? Oh, 30 menit. Oh, 30 menit lewatnya jalan mana? Oh, lewat Turi, lewat Palagan, lewat jalan Kaliurang, kemudian lewat jalan Deresan. Kita bisa tahu peta jalannya. Kita bisa tahu roadmap-nya. Kita bisa berhenti di pom. Pom mana ya yang paling dekat kalau kondisiku motornya tinggal dikit bensinnya misalnya. Dan kita bisa menentukan itu. Tapi kalau kita nggak tahu mau kemana, kita mau menentukan langkah, mau menentukan strategi, mau membawa bekal tuh nggak tahu bekal apa yang mau kita bawa gitu. Membawa uang berapa tuh nggak tahu karena kita nggak tahu mana yang akan kita tuju gitu ya. Nah maka sama hidup kita para pengusaha ini, para personalnya ini, kalau kita nggak tahu mau kemana kita akan pergi, ya kita nggak akan kemana-mana. Akhirnya nggak ber apa ya bertumbuh, nggak bergerak gitu. Meskipun kita bergerak tapi kita nggak tahu pergerakan itu kemana. Meskipun kita tumbuh, apakah tumbuhnya itu berdampak atau tidak. Nah ini PR kita yang paling besar. Yang saya temukan adalah rata-rata teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa itu lemah pada sisi tujuan hidupnya. Lemah di sini, nggak tahu cita-citanya apa, nggak tahu tujuan hidupnya mau kemana. Jadi hidupnya itu nggak punya makna, hampa rasanya. Rasanya itu ya hidup nggak hidup mereka. Hidup cuma foya-foya aja, nggak tahu apa yang mau dilakukan. Nah jangan sampai kita juga seperti itu. Saya cerita di benua Antartika, bukan yang ada di sini. Yang di sini kan aman semua, insya Allah. Nah, lanjut teman-teman saya. Contoh misalkan kayak gini. Saya pengen mengajak teman-teman untuk merasakan bahwa ketika kita memang hidup dan bergairah, itu seharusnya kehidupan-kehidupan kita itu membuat kita itu atau apa ya syaraf-syaraf hidup kita itu syaraf-syaraf di dalam badan kita itu juga bergerak gitu. Kita merasakan apa ketika kita mencapai tujuan hidup kita
akan bahagia, rasa bahagia itu kita terbayang. Nah, ada saraf-saraf dalam hidup kita itu yang mendukung ketika kita membayangkan satu yang kita inginkan. Ada istilahnya di dalam teori NLP ya, itu afirmasi ya. Afirmasi itu membayangkan sesuatu kalau kita mencapai itu dengan pikiran kita. Membayangkan kita akan bisa, insya Allah kita akan mencapai tujuan itu. Dibayangkan dengan seperti itu. Dikasih sugesti-sugesti seperti itu. Nah, ini simulasi ya, simulasi. Kita lihat teman-teman yang merasakan sendiri. Boleh tangan kanannya diangkat, tangan kirinya diangkat boleh. Tangan kiri diangkat, taruh di depan seperti ini. Tangan kirinya diangkat, taruh di depan seperti ini. Silahkan bisa diikutin kata-kata saya. Tangan kirinya diangkat, terus kemudian teman-teman silahkan di dalam di tangan kirinya itu coba teman-teman bayangkan ada jeruk ya, ada jeruk yang seger, jeruk nipis yang airnya banyak itu. Kemudian silahkan angkat tangan kanannya. Silahkan angkat tangan kanannya. Kemudian fokuskan pandangan teman-teman dan seolah-olah teman-teman melihat jeruk ada di depan kalian. Jeruk yang hijau, yang seger barusan petik. Masih ada buliran-buliran air embun gitu. Dan kemudian teman-teman belah jadi dua. Menggunakan pisau yang ada di tangan kanan kalian. Belah jadi dua. Sudah menjadi dua. Nah, kalau sudah jadi dua, silakan teman-teman bisa ambil sebagiannya. Yang jeruk yang kalian belah itu. Kemudian kalian jilat dan jilat dan rasakan kesegaran buah itu. Kalian jilat separuhnya. Nah, kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Ada yang merasakan ada air liurnya gitu, merinding gitu? Kecut. Kecut. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada kan? Nah, itu gitu teman-teman semuanya. Seharusnya hidup kita itu, kita bisa membayangkan kehidupan kita itu seperti itu. Menggerakkan sel-sel saraf kita. Jadi kalau kita itu nggak bergairah, ya kita nggak punya tujuan kok mau bergairah. Gimana? Nggak bisa. Kita nggak punya bayangan kok. Kita nggak punya afirmasi kok. Maka hidup kita nggak bergairah tuh ya kayak gitu. Teman-teman pernah membayangkan neraka itu kayak gimana? Panasnya. Bahkan setetes buah, setetes telutuh itu apa ya namanya? Setetes getah ya. Setetes getah buah zakum itu, kalau jatuh ke bumi, bumi itu kan hancur. Tandus akan mengering, akan mati itu buahnya itu. Itu baru tetes getahnya loh, belum apinya. Nah, makanya itu yang salah satu membuat saya itu kok semangat terus bergerak ya karena itu. Termasuk saya tuh membayangkan kalau saya gagal gitu teman-teman semuanya, atau dalam artian saya tidak berhasil, tidak jadi orang, saya membayangkan orang tua saya, anak tunggal. Saya anak tunggal. Siapa yang nanti akan merawat orang tua saya? Bagaimana nanti orang tua saya nanti akan tinggal? Makanya kemarin tahun 2020 alhamdulillah di pandemi itu justru malah kami bisa membangun rumah. Justru malah pandemi 2020 bener. 2020 saya bangun rumah, 2021 saya nikah. Ya karena saya membayangkan betapa ngerinya kalau nanti saya tidak berhasil, saya gagal, saya menjadi orang yang tidak bermanfaat. Terus nanti saya pulang itu akan ngomong apa sama Allah gitu loh. Orang tua nanti saya terlantarkan kah? Masa iya tidurnya di pinggir jalan? Saya tidak bisa membayangkan itu. Makanya itulah yang menjadi alasan saya butuh membahagiakan orang tua. Yang merawat saya ketika kecil, yang gendong saya, yang ngasih makan saya. Nah, makanya itu. Jadi spiritnya, saya masih membayangkan bagaimana sekarang kalau teman-teman tahu, berapa puluh juta anak-anak yang nggak bisa sekolah, teman-teman. Yang mereka nggak bisa dapat pakaian kayak kalian. Yang mereka nggak bisa makan kayak kalian. Yang mohon maaf ya, mereka mau beli pembalut saja nggak punya uang. Mereka nggak punya uang buat beli pembalut. Mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak punya tempat tinggal di Jogja. Kan SD dipekerjakan jadi pengemis. Sekolah nggak boleh teman-teman semuanya. Nah kalau kita nggak berpikir besar, makanya saya punya impian
untuk support sekolah, untuk support pesantren. Karena saya tahu rasanya nggak bisa makan, nggak bisa beli baju tuh nggak enak banget rasanya, teman-teman. Makanya kita punya program, kita ngasih baju hadiah untuk anak-anak yatim piatu. Mereka nggak bisa beli, nggak seberuntung kita hidup mereka itu. Kita yang dapat makan, wah, kita yang makan setiap hari bisa ayam, bisa sayur. Mereka belum tentu makan. Bahkan di beberapa orang ya saya temui, mereka kalau makan itu nunggu restoran tutup, nasi yang dibuang itu dicuci, dimasak lagi. Kita mikirin gimana orang bisa makan, kita mikirin gimana orang bisa layak tempat tinggalnya. Itulah yang membuat visi hidup kita itu, kalau kita benar-benar mau besar, kita mau tumbuh, jangan egois hidup kita. Pikirin orang lain. Pikirin orang lain. Hidup kita itu bukan buat kita. Kalau teman-teman sadar, kalau teman-teman nanti akan mati, maka fokus cari bekal kematian. Kita fokus cari bekal kematian. Nah, itu yang pertama. Tujuan hidup. Itu harus clear. Saya pengen jadi pengusaha. Iya, saya pengen jadi pengusaha. Makanya saya berbisnis. Saya belajar ikut workshop. Ketika saya kuliah, saya juga membangun bisnis. Bahkan ketika saya kuliah itu, teman-teman semuanya, saya ikut organisasi. Jadi ketua HIMA, jadi ketua BEM. Dan nggak cuma 1-2 organisasi. 4 saya ikuti, 5 saya ikuti. Waktunya masih bisa kok dibagi-bagi. Saya juga punya bisnis 4 pada waktu itu berjalan. Ada konveksi, ada training, yang kemarin Bu Tanti sebutkan. Ada trainer, ada training. Itu saya lakukan ketika saya kuliah. Bisa kok. Gimana manajemen waktu? Ya punya kesibukan. Kalau kita nggak punya kesibukan, ya kita nggak bisa membagi waktu. Tips memanajemen waktu yang baik adalah punya kesibukan. Karena kalau orang slow, ya apa yang mau dibagi? Nggak ada yang mau dibagi. Contoh misalkan Bu Tanti, pagi ngajar, siang nanti harus membuat penelitian, malam nanti harus mengurus anaknya, kan ada kesibukan. Nah kalau kita mahasiswa yang slow, lah apa? Mau dibagi pakai apa? Kan slow banget. Jadinya, ya itu yang harus sebenarnya kita berapa namanya, mindset kita yang dirubah, bukan waktunya yang nggak punya, tapi kita yang nggak bisa mengelola waktu. Itu ya. Nah itu vision. Vision itu harus smart, specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Spesifik, kamu pengen jadi apa? Misal jadi dosen. Oke, jadi dosen. Apa sih ukurannya dosen itu? Oh, harus S2. Oh, sekarang mungkin harus S3. Berarti harus S3. Attainable. Itu teman-teman memungkinkan untuk, atau achievable juga bisa. Bisa dicapai nggak sih? Oh, bisa jadi dosen. Oh, yang lainnya juga bisa kok. Relevan. Nah, relevan itu berarti teman-teman melakukan activity-nya itu yang menuju ke dosen. Mau pengen jadi dosen kok malah ngurusin apa namanya, malah basket terus gitu ya. Jadi pengen jadi dosen akuntansi atau administrasi, tapi basket terus tahu sinau akuntansi, ya itu nggak relevan, nggak cocok. Time bound, kapan kamu akan jadi dosen? Nah saya, teman-teman semuanya, saya mencontohkan waktu itu saya pengen punya perusahaan di tahun 2014 dan tercapai. Yang waktu itu saya ditipu 200 miliar di saat 200 juta. Yang saat itu juga saya menulis bahwa saya pengen kuliah gratis di UNY. Dan ternyata Allah mengabulkan. 2015 saya masuk UNY gratis kuliahnya sampai lulus. Contoh misalkan saya pengen punya penghasilan sekian, saya pengen punya motor, saya pengen punya laptop, saya pengen punya HP, saya pengen punya relasi pergi kemana, naik pesawat gratis, punya bisnis di bidang ini. Ternyata Allah mengabulkan sampai sekarang. Ada batas waktunya, ada spesifiknya, bisa diukur, bisa dicapai, relevan. Karena saya pengen menjadi pengusaha, maka saya belajar tentang pengusaha. Saya terjun ke bisnis, saya menjalin relasi dengan para pengusaha. Nah, itu ya teman-teman, harus part spesifik. Nah, makanya saya mengajak teman-teman, ini visi akhirat saya. Saya pengen meluk Rasulullah. Rasulullah itu tempatnya di mana? Di surga kan? Makanya saya harus berikhtiar masuk surga. Jadi biar bisa ketemu sama Rasulullah gitu. Nah, visi dunianya membantu 1 juta pemuda mengetahui dan mengoptimalkan potensi diri
mengkader 1000 pemimpin pemuda tahun 2003. Maka saya membuat namanya baca bakat. Banyak pemuda nggak tahu bakatnya, banyak pemuda nggak tahu potensi dirinya, nggak tahu tujuan hidupnya, itu lemah di situ turunnya. Nah, lemah di situ, makanya saya ingin membantu. Saya membayangkan gitu teman-teman semuanya. Kalau seandainya ya, kita punya pemuda-pemuda nih, mereka itu jelas arah hidupnya, jelas kompetensinya, kita nggak akan kekurangan engineering, kita nggak akan kekurangan ahli pesawat, kita nggak akan kekurangan ahli maritim, kita nggak akan kekurangan ahli ekonom, kita nggak akan kekurangan pendidik yang berkapasitas ya. Kita nggak akan kekurangan itu. Kita nggak akan kekurangan orang-orang yang bisa mengolah emas, nikel, mineral di Indonesia. Nggak akan kita kekurangan kalau kita bisa mengkader orang-orang sendiri. Kenapa orang-orang Indonesia yang berkapasitas memilih keluar? Karena nggak dihargai. Nah, maka ini terjadi kenapa? Karena pejabat-pejabat yang yang ada di pemerintahan dia nggak paham tentang itu, nggak menghargai ciptaan, nggak menghargai riset, nggak menghargai inovasi. Nah, kita harus mengganti mereka dengan orang-orang yang paham tentang itu, paham tentang human society, paham tentang etik ya, moral value-nya paham. Nah, kita sebagai agent of change, teman-teman semuanya, iron stock, gitu ya. Jadi kalian juga harus punya mimpi, harus punya visi akhirat, harus punya tujuan hidupnya kalian tuh apa. Nah, bagaimana cara membantu 1 juta ini? Makanya saya butuh bisnis untuk mensupport kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan. Saya butuh komunitas untuk melakukan itu. Saya butuh skill, saya butuh knowledge. Maka nanti akan berhubungan ke sana. Nah, ini yang pertama, vision. Kira-kira sudah punya gambaran bagaimana tentang vision, tujuan hidup, cita-cita? Sudah punya gambaran ya? Atau belum? Atau ada yang kurang jelas? Atau ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Atau mungkin nanti kita di akhir saja. Sekarang jam berapa ya? 10.30, Mas. Udah 10.30 ya? Iya. Itu baru satu bab ya. Satu topik aja. Iya, Itu masih harusnya ada 1 3. semester ini. Iya ya, harusnya. Nah, itu teman-teman semuanya. Nah, kita cepat aja 2-3 poin ini kita cepat aja karena yang paling fundamental ada di poin pertama memang, division. Kita lemah di situ karena tujuan ini mempengaruhi langkah, tujuan itu mempengaruhi strategi, tujuan itu mempengaruhi dengan siapa nanti kita akan bergaul. Yang penting kita tahu mau kemana dulu. Oke, kedua passion ya. Ada yang pernah dengar tentang istilah passion mungkin? Ada yang pernah dengar istilah passion? Boleh angkat tangan. Istilah passion? Boleh angkat tangan mungkin? Passion. Ayo Passion ada teman-teman, yang pernah dengar sering ngomong loh, istilahnya? tapi masuk nggak tahu. Yuk. Aku nggak passion di situ. Nah, Itu bukan passion saya. Oh, dia wajar kalau dia berhasil karena dia passionnya di situ. Apa sih sebenarnya passion tuh? Apa sih passion itu? Passion. Apa Mbak Amalia? Mbak Anissa ya? Apa Mbak Anis? Kalau menurut saya, passion itu hal yang dibisai dan disukai. Jadi, dia melakukan sesuatu itu dengan rasa suka. Oke, betul. Ya, betul, Mbak Anissa. Tak kasih free tiket Bangun Kerto. Kalau ke Bangun Kerto nanti bilang ya, dapat voucher free tiket dari Mas Wisnu bilang gitu. Nah, betul. Passion itu adalah sesuatu yang kita bisa kuasai atau bisa kita lakukan. Kita expert di situ. Yang kita mencintai itu, menyukai itu, dan juga itu menghasilkan. Itu yang namanya passion. Jadi, passion itu gabungan antara kegiatan yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita bisa dapat penghasilan dari situ. Atau yang itu bisa memberikan manfaat untuk kita. Contoh, expert itu adalah kita tuh bisa melakukan itu. Apa itu? Contoh misalkan Mbak Anissa itu bisa foto, bisa desain, bisa masak, bisa nulis, bisa nyanyi, dan lain sebagainya.
ternyata Mbak Anissa itu selain bisa, dia tuh cinta masak, cinta desain, cinta nyanyi gitu ya. Nah, dari kegiatan itu ternyata Mbak Anissa bisa mendapat penghasilan dari desain. Nah, bisa jadi desain itu tuh menjadi passionnya Mbak Anissa. Cinta itu artinya kamu rela meninggalkan kesenanganmu untuk melakukan hal itu. Misalkan waktunya main sama teman-teman. Ya. Tapi teman-teman memilih untuk melakukan hal itu. Waduh, sih kayak aku sih lagi gawe project desain iki. Padahal itu teman-teman udah diajakin main nih. Tapi teman-teman engko sik lah aku tak garap iki wae gitu. Aku tak motret ya. Aduh, aku ada jadwal motret ya. Lalu diajak hangout. Nah, dari motret, dari desain itu teman-teman bisa dapat penghasilan kalau dibayar misalnya. Kalau teman-teman puas gitu ya. Nah, bisa jadi itu passionnya teman-teman. Nah, maka saya bikin namanya Baca Bakat. Nanti teman-teman bisa akses itu sih. Ini platform yang kami bikin sama teman-teman di psikologi dan juga teman-teman di TI. Kita bikin namanya Baca Bakat. Ini yang kemarin kita ajukan di apa namanya kementerian, kemarin kontrak sudah deal, tinggal nanti eksekusi saja. Nah, poin yang kedua, ini passion. Jadi kalau udah punya tujuan dan tujuan itu selaras dengan apa minat dan juga bakat kita, insya Allah kita akan lebih enjoy. Teman-teman kebayang nggak sih melakukan sesuatu tapi teman-teman nggak suka, pasti kan akan jadi beban kan, akan merasa ini tuh, aduh, abot ya, karena teman-teman nggak enjoy, nggak suka, makanya itu jadi beban. Udah nggak jelas hidupnya, teman-teman nggak enjoy menjalani itu, berat tuh rasanya, kayak mending mati we lah, atau kalau candaannya teman-teman masih kan mending nikah we lah gitu. Padahal nikahnya tambah mumet ya. Nah, next ya. Action. Action tuh ya poin yang ketiga. Visi tanpa aksi hanyalah fantasi. Imajinasi. Nah, kita cuma mimpi aja, wah enak ya nanti iso duwe perusahaan omsetnya 1 triliun setiap bulan. Ya itu enak, tapi nek nanti dijalani ya bodoh. Nah, maka action itu kita harus mencurahkan energi kita, mencurahkan pikiran kita, mencurahkan skill kita untuk mencapai itu. Nah, maka di dalam action ini ada yang dinamakan dengan metrik Eisenhower. Metrik Eisenhower itu metrik untuk apa namanya skala prioritas. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu masalah-masalah yang itu penting dan juga mendesak itu harus diselesaikan. Kayak apa deadline, konflik, krisis itu harus diselesaikan. Dan itu kita sendiri yang harus menyelesaikan. Kuadran 2 penting tidak mendesak itu pengembangan diri, mencari peluang. Contoh misalkan teman-teman belajar skill baru. Itu penting, tapi kan tidak terlalu mendesak. Ya berarti masih bisa ditunda, tapi itu penting gitu. Evaluasi tujuan hidup atau me time. Kuadran 3 itu nggak penting dan nggak mendesak, itu kayak rapat, permintaan dadakan itu biasanya kalau saya tak delegasikan. Contoh ketika dulu jadi ketua Hima, waktu ngurus bisnis, jadi ketua BEM, ketua PKKM universitas, kalau sekiranya rapat itu nggak terlalu penting ya tak delegasikan ke orang lain, tolong diwakilkan ya. Kalau di bisnis itu bisa diwakilkan oleh tim saya, ya tim saya yang tak urus bisnis. Kalau itu saya harus presentasi, ya saya yang harus datang. Kalau saya yang harus handle rapat, ya saya yang rapat. Nah, kuadran 4 itu nggak penting dan nggak mendesak itu ya. Playing game, watching movie, recreation, healing ya. Sering-sering healing malah hilang. Nah, maka healing tuh nggak apa-apa sesekali, tapi nggak usah sering-sering. Nah, gitu ya. Jadi, saya juga setiap hari healing malah sekarang. Setiap hari rekreasi ya. Kerjanya di tempat wisata. Jadi ya setiap hari liburan. Nah, sesekali boleh, tapi kalau keseringan jangan. Itu jadi ada prioritasnya. Kalau misalkan teman-teman pengen jadi dosen, ya apa steppingnya? Oh, berarti harus S2 kan? Harus lulus S1. Kalau teman-teman merasa butuh beasiswa, maka teman-teman kejar beasiswa jurusan. S2-nya gratis. S2-nya gratis, nanti langsung masuk ke S3. S3 nanti cari beasiswa lagi. Nah, arahnya harus ke situ. Jadi ya kegiatan yang itu kira-kira tidak terlalu relevan dengan impian kita, kan kita bisa atur tuh. Kan kita yang mengatur waktu, jangan sampai kita yang diatur waktu. Nah, itu ya, itu uh, maximize your action. Ada kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.
Kerja keras itu berbicara tentang kita mencurahkan effort kita. Kerja cerdas itu berbicara tentang strategi. Kerja ikhlas itu berbicara tentang hati. Yang sudah kita lakukan, yang sudah kita upayakan, ya sudah, tugas kita itu berikhtiar. Hasilnya biar Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kok kita sudah berikhtiar, kayaknya kita lolos deh akan jadi pengusaha, akan menang tender. Ternyata kok yang jadi tender adalah orang yang perusahaannya yang jelek. Tapi dia kenal orang dalam. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya belum rezeki kita, gitu aja. Jadi nggak usah udah berjuang mati-matian, kita yang kerja keras malah hasilnya dimakan sama orang. Ya sudah, kalau bisa kita upayakan untuk kembali ya kembali. Tapi kalaupun sudah takdirnya tidak kembali, ya wis ikhlas wae, santai. Nggak usah terlalu terpuruk. Dulu ketika kita mati-matian bangun bisnis di awal dulu, bikin CV itu 200 juta nggak bisa kembali itu. Terus down nggak? Ngedrop nggak Mas? Ya ngedrop. Tapi ya cuma berapa lama ya? 1 minggu, 2 minggu. Karena saya waktu itu enaknya ketemu sama guru, ketemu sama orang-orang sesepuh ya, tokoh-tokoh, saya minta nasihat, dikuatkan hatinya, dibesarkan hatinya, dilapangkan hatinya. Akhirnya ya udah, alhamdulillah sampai sekarang malah enak hidup, nggak terbebani. Nah, yang keempat itu adalah build collaboration. Ada yang tahu ini siapa? Siapa? Kayaknya Namanya? nggak kenal deh kayaknya. Oh, nggak kenal ya. Kayaknya Superman. enggak. Padahal Apa? sekarang ada yang tahu ini ya? Avenger. Ya, Avenger. Sekarang itu sudah bukan eranya Superman, tapi eranya Avenger. Masing-masing orang memiliki kompetensinya masing-masing, masing-masing orang memiliki potensinya masing-masing orang, masing-masing orang memiliki keunggulannya masing-masing, masing-masing orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Nah, itu yang kemudian kita cari. Kita membangun bisnis itu harus mencari tim, bukan single fighter. Kalau single fighter musuhnya kalah ya kita bonyok lah, keroyok kita. Tapi kita kalau punya tim, oh tolong handle bagian media, kita kuat di bagian SDM ya kita handle SDM. Oh kita kuat di bagian relation, kita handle relation. Oh kita kuat di bagian akuntansi, oke kita handle itu. Saya terus terang, saya itu nggak cukup kuat untuk di keuangan. Makanya saya selalu punya tim yang ngurus keuangan. Bukannya nggak bisa, tapi pasti akan mengganggu bagi saya. Makanya saya nggak bisa desain dengan warna-warna, memadukan warna itu saya nggak bisa karena itu tadi buta warna dan kurang terlalu explore jiwa seni. Makanya saya gandeng teman-teman yang desain. Saya nggak bisa ngurus taman, tapi ada karyawan yang bisa ngurus taman. Jadi pengusaha itu teman-teman semuanya nggak perlu bisa semuanya, tapi kita tahu cara pengembangan bisnisnya dan lain sebagainya. Jadi collaboration ya. Nah, ini tadi pertanyaannya Mas Arya, bagaimana kemudian kita membangun kolaborasi? Bagaimana kemudian kita membangun jaringan? Nah, kalau saya itu menerapkan kaidah seperti ini. Orang kalau mau kerja sama dengan saya pasti punya yang namanya filter. Saya punya filter, punya corong. Nah, filternya itu apa? Satu, apakah itu membuat saya jauh dari Allah atau tidak? Makanya saya memprioritaskan Allah. Kalau saya diajak bisnis, makan makanan misalkan atau bisnis minuman keras gitu, pasti itu akan saya tolak. Atau ketika saya ada toko jualan rokok, pasti akan saya tolak. Karena saya nggak mau. Atau misalkan ini mohon maaf ya, ini dalam kepercayaan saya ya, dalam agama Islam nggak boleh makan babi. Ada orang ngajakin bisnis makanan babi, mau babi panggang, babi goreng, babi tengkleng, babi apa, tetap aja itu haram bagi saya. Jadi saya makanya nggak ngambil itu. Ini kan mau kiamat nih, katakannya kan mau kiamat ya. Kiamat itu perzinahan merajalela kan. Bisnis saja LC misalkan, atau bisnis saja kita penyedia wanita-wanita hiburan. Itu menguntungkan, iya menguntungkan. Perputarannya uang luar biasa. Tapi justru itu membuat saya jauh dari Allah. Allah nggak suka itu, makanya nggak usah diambil. Kemudian kaidah tigatif. Tigatif itu apa? Kaidah yang tigatif itu adalah positif, kontributif, dan juga produktif. Apakah
orang itu dia positif nggak orangnya, kontributif nggak, dia punya dampak sosial nggak, dan produktif nggak orangnya, dia punya kerja yang tertata. Artinya nggak ketika dia nggak perform, nggak produktif orangnya, buang-buang waktu orangnya, nggak jelas gitu ya. Terus mutualisme, saya untung, orang yang kerja sama dengan saya juga harus untung, jadi dua-duanya untung. Itu cara saya berkolaborasi. Nah, kalau kaidah ini sudah dipenuhi, maka ayo kita kolaborasi. Nah, maka saya menyarankan ke teman-teman, selain itu saya menyarankan ke teman-teman untuk mencari guru ya. Berkolaborasi itu juga mencari guru. Kalau yang kiri, kolom kiri ini dia fokus untuk partner. Kalau yang sebelah kanan itu apa yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama success partner. Kita harus cari sahabat. Pasti kan punya sahabat ya. Pasti teman-teman punya bestie kan. Teman-teman kan pasti punya bestie ya. Kayak misalkan Mbak Anissa, punya bestie nggak Mbak Anissa? Punya, Pak. Punya ya. Bestinya ada di kelas ini nggak? Bestie saya itu tersebar di mana-mana, ada di kelas, Oh, ada di rumah. oh gitu ya. Bestie kan pasti punya bestie. Rasulullah SAW itu mengajarkan sahabat itu dipilih. Kalau teman itu siapapun boleh. Sahabat itu dipilih. Kalau teman siapapun itu boleh. Kenapa? Karena dalam penelitiannya riset itu sahabat terdekat, orang-orang dekat itu mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan di dalam hadis, kalau kamu pengen melihat seseorang, agama seseorang, lihatlah siapa teman dekatnya. Nah, maka saya memilih sahabat itu, saya punya 5 orang sahabat yang mana kami sering share impian, kami sering memberikan masukan. Saya punya jadwal khusus ketemu dengan orang-orang itu. Bestie saya juga punya. Teman banyak, ada yang pengedar narkoba juga ada yang dia pernah bacokin orang ya ada, preman ya ada, wasit PSSI ya ada, DPR juga ada. Ya teman nggak masalah dengan siapapun, tapi kalau sahabat usahakan yang baik karena itu sangat berpengaruh. Nah, yang kedua, find your success partner kingpin. Ini guru. Saya membagi guru itu menjadi 3. Satu, guru agama. Kedua, guru di bidang yang saya geluti, di bidang usaha. Kemudian yang ketiga adalah guru kehidupan. Guru kehidupan itu siapapun bisa jadi guru kehidupan. Contoh, tukang cilok. Tapi dia jujur. Nah, itu bisa jadi guru kehidupan. Tukang somai. Tapi dia ternyata punya value bagi-bagi nasi ke tetangganya. Itu bisa jadi guru saya. Guru agama, biar kita nggak kering hidupnya. Guru di bidang expertise atau di bidang yang kita cari itu untuk menambah skill dan juga knowledge kita. Guru kehidupan yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Kejujuran, tanggung jawab, disiplin, berbagi sesama. Gitu. Yang ketiga adalah komunitas. Saya gabung di beberapa komunitas. Komunitas yang tadi ya, yang prioritas Allah, mutualisme. Nah, ini saya membagi contohnya seperti ini teman-teman semuanya. Ini Leaders Challenge ya, teman. Kemarin sudah tak sampaikan. Nah, ini terakhir dari saya. Semoga kehidupan kita jadi lebih baik dan mohon maaf ketika saya banyak kesalahan, kekurangan. Harapan saya kepada teman-teman semuanya yang belum punya tujuan hidup, segera temukan tujuan hidupnya. Yang sudah menemukan, silakan dievaluasi. Yang sudah mengevaluasi, silakan dimantapkan dan dijalani dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, penuh gairah. Semoga kita bisa berkumpul lagi di surganya Allah. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang merdeka dan bermanfaat. Semoga kita pulang dengan kondisi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Yuk kita berikan aplaus dulu juga untuk Mas Wisnu. Oke, Mas Wisnu biar nggak ganjel karena tadi sebenarnya ada 2 pertanyaan ada di kolom chat dari Mbak mana tadi ya? Mbak Risma Meliana. Izin bertanya, Kak, menurut Kak Wisnu bagaimana strategi yang harus Kak Wisnu lakukan untuk mempertahankan kepercayaan pembeli supaya terus berminat membeli produk yang dijual
karena banyak UMKM sekarang yang juga memiliki inovasi produk yang lebih baru. Intinya ini biar nggak pergi pembelinya. Terus nanti ada satu lagi nih dari seniornya para mahasiswa. Ada dari Bu Cisnu nanti dulu, tapi dari Mbak Risma dulu. Monggo Mas Cisnu. Oke. Yang pertama kaitannya bagaimana kita strategi ya. Ada istilahnya di dalam ilmu bisnis itu CRM ya, Customer Relationship Management. Bagaimana kita memanage hubungan dengan customer. Ada istilahnya nanti after sales. Ada pre-sale kan? Ada pre-sale itu sebelum kita jual. Kita ada promo. After sale itu nanti juga poin penting tuh. Nah, kalau kemarin teman-teman ingat ada slide saya ada acquisition. Jadi channel dalam bisnis itu ada acquisition dan juga retention. Akuisisi itu adalah mencari market baru gitu ya. Kalau retensi itu mempertahankan yang sudah dimasuk ke dalam kolam kita biar dia tidak pergi di tempat lain, biar dia tetap di kolam kita. Nah, caranya pakai CRM, Customer Relationship Management. Itu kita memperhatikan pelanggan kita. Artinya pelanggan yang sudah beli ke kita, kalau teman-teman jualan online atau teman-teman jualan, save nomor HP-nya. Save, terus izin Bu, kita saling save nomor ya. Nanti kalau ada promo nanti akan kami kabar. Kalau pas mereka upload status kita komen care. Jadi bisnis yang sustain, bisnis yang akan besar itu bisnis yang memiliki empati. Empati itu kalau misalkan ada orang ke mall ya, ada orang ke mall atau kita itu suka diperhatikan kan sama orang, kita suka kan dilayani sama orang. Nah itu diterapkan kepada diri kita. Kalau misalkan ada orang mau beli di tempat kita, terus mereka itu tanya, aku mau beli ini, gitu kan? Ternyata kok menurut kalian kalau hanya untuk satu orang itu kebanyakan belinya. Normalnya orang penjual, kalau ada orang yang beli banyak, itu mesti nggak apa-apa, beli lagi aja biar kita laris kan. Tapi kalau bisnis itu memiliki value empati, dia akan menyarankan ke para pembeli, Bu, kalau kamu belinya ini itu kayaknya kebanyakan ya. Mendingan beli ini dan ini saja, biar ibu juga habis dan lebih hemat. Nah, empati itu yang membuat si pelanggan ini kembali lagi dan dia justru merekomendasikan orang lain. Sama halnya ketika saya di Bangunkerto, kalau ada pelanggan yang itu kira-kira saya mesti tanya kebutuhannya dulu. Kebutuhannya untuk apa? Oh, untuk kemah, untuk outbound. Dan saya pasti menyarankan yang sama budgetnya dengan mereka. Kecuali dia mintanya pelayanannya VVIP ya. Kita pasti beda. Harus ada kambing guling, harus ada tempat yang bersih, dan kita sediakan sendiri. Tapi kalau untuk cukupan budgetnya minim, kita sarankan dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Itu empati. Jadi kalau kita bisa sustain, kembangkan empati itu ke konsumen dan kasih jangan sampai kita under promise over promotion tapi under promise, jangan sampai kayak gitu. Nah ini saya juga baru memperbaiki di Bangunkerto karena kendalanya ada yang kerja sama dengan kita, foto-foto yang dipakai itu foto-foto yang bagus-bagus dan itu tidak di tempat kita. Nah saya memperbaiki citra itu. Jadi harus kalau misalnya kita over promotion ya over promise juga lebih dari yang kita janjikan misalkan. Nah itu saya antisipasi dengan apa? Dengan pelayanan. Misalkan mereka beli paket A tapi dia tak kasih bonus permainan, gitu. Tak kasih bonus snacknya enggak apa-apa bisa bawa dari luar. Harusnya kena cas tapi enggak tak kenakan. Nah, terus inovasi. Nah, itu menjadi kewajiban. Jadi kalau orang lain inovasi ya kita harus berinovasi juga. Jangan sampai kita nggak ada inovasinya. Karena tadi bisnis itu bertumbuh. Orang itu akan kemudian mencari yang sesuai dengan market mereka. Maka kalau kita sudah menentukan market, maka kita harus namanya market behavior. Perilaku pasar. Kita harus pelajari itu. Perilaku pasar orang jualan sekarang atau orang pembeli sekarang dengan dulu itu pasti beda. Nah, maka yang kita lakukan, kita belajar, kita riset.
sehingga marketnya kita bisa sesuaikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak Meiliana. Apakah ada ini kurang jelas? Mbak Risma, sudah jelas ya? Oke, sepertinya nggak tahu di mana. Ini ada pertanyaan dari Bu Cisnu, Mas Wisnu. Saya takut ya membacanya. Bagaimana caranya kita bisa jual diri ya Pak Wisnu? Karena kadang ada beberapa pihak atau oknum yang menganggap kita show off ketika kita sedang memperlihatkan kemampuan kita atau nilai jual kita. Orang mungkin anggapnya sok, lu gimana? Iya. Sok banget itu cari perhatiannya gitu-gitu. Gimana tuh? Ya, ya ini ya kayaknya sudah ketemu jawabannya. Nah, ini ya teman-teman semuanya, ini saya sedikit sharing ya. Waktu itu dulu di HIMA, di himpunan mahasiswa, karena kan kami dari SMK, meskipun saya nggak organisasi intra ya, maksudnya tidak organisasi intra itu nggak ikut OSIS, nggak ikut organisasi, tapi saya ikut organisasi sosial, komunitas sosial, saya ikut baksos kayak gitu. Nah, yang saya lakukan waktu dulu di HIMA itu membuat HIMA itu berubah 180 derajat. Yang awalnya miskin ya himanya, kaya, kami berlimpah, printer punya 2, pasang wifi sendiri, nggak pakai eduroam waktu itu, nggak pakai ISU, kita punya rak-rak buku-buku itu, kita bisa membiayai seminar gratis buat 500 orang, dapat makan, dapat sertifikat, dapat snack free di auditorium, nggak bayar sama sekali. Di Jilib juga sama. Nah, itu dianggap dianggap menentang budaya, dianggap pengen pengen menunjukkan diri gitu. Nah, waktu itu yang saya ingat dari guru saya adalah kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ya anggap aja itu sebagai kerikil lah bahasanya. Kalau kita niatnya memang lillahi ta'ala gitu kan, makanya ada istilahnya lurus terus, jalan terus gitu. Bodoh amat, kamu mau bilang apa gitu kan. Saya tipikal orang yang kayak gitu. Bodoh amat, lurus terus, jalan terus. Toh ketika kita sudah melakukan itu ternyata manfaatnya bisa dirasakan orang yang nyinyirin kita kok. Yang awalnya bingung gimana Hima ini nyari sponsor, bingung nyari donatur, bingung. Kita kasihkan konsepnya, kita berikan sentuhan ala-ala kita, ya proposalnya diperbaiki, time managementnya diperbaiki, promosinya diperbaiki. Ternyata sponsor pada datang. Kita nggak nyari. Ada tawaran promosi. Nah, makanya kembali lagi ke diri kita. Kalau memang kita melakukan itu adalah sebuah hal yang benar, benar dan itu juga ada manfaatnya, ya kita lurus terus, jalan terus, bodo amat. Mau kita dihinakan orang, kalau kita di mata Allah kita nggak hina, nggak bakalan kita akan jadi hina. Kalau kita mau dipuji-puji, meskipun kita itu pencitraan sana sini, tapi kalau kita hina di mata Allah ya kita tetap aja hina. Itu yang saya selalu pakai, Miss. Jadi saya mau dicaci, mau dirasani, sakarepmu nganti lambemu jebol ya sakarepmu. Toh nek aku memang banyak aibnya, Pokoknya daplek ya Mas yo. dablek kalau kayak gitu. Kalau saya memang hina, ya biarlah mereka menghina saya. Toh ketika saya dihina saya juga nggak rugi. Yang penting kalau dipuji kita tidak terbang, kalau dihina kita tidak dicaci, kita tidak tumbang. Nah, gitu ya teman-teman semuanya. Ini sebenarnya pertanyaan Miss Kusnu itu cuman mewakili teman-teman aja. Jangan Bukan dibuka mewakili kartunya teman-teman. Mas. Waduh. Jadi kita ini aja teman-teman soal kadang kita perlu untuk merasa bodoh amat, kadang kita perlu untuk melakukan tindakan untuk nggak usah direspon. Kita fokus pada amal-amal kita fokus pada track kita fokus pada activity kita. Fokus aja. Kalau ada orang yang membuka aib saya di belakang saya gitu, ya saya kan bisa ngomong, ya elah yang dibuka cuman itu, padahal masih banyak aib yang belum dibuka. Kan saya masih, siapa saya gitu kan. Siapa saya? Saya juga manusia. Saya punya banyak kesalahan yang saya nggak nggak akan sampaikan ke teman-teman. Kalau ada yang menggunjing saya, menjelek-jelekan saya,
saya pasti dalam hati bilang itu belum seberapa yang dibuka, saya lebih buruk dari yang dia katakan. Jadi bagi saya santai aja sih, boles ya. Saya difitnah, ditipu, di dibunuh karakter saya ketika dulu saya direktorat, difitnah sama salah satu petinggi kampus ya. Ya biasa baik. Toh juga hidupku yang menentukan bukan dia kok. Yang menentukan kan Allah gitu kan. Yang mengangkat derajat saya Allah, bukan dia. Karir saya tidak bergantung pada orang itu. Karir saya tidak bergantung pada pejabat. Boles, santai, slow gitu kan. Nah, merdeka. Itu. Itu mungkin Gus. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Kalau saya tuh bisa tak eling-eling belok kiri lurus wae lah, iki belok lurus terus jalan terus. Ora rasa dinyanyikke nek kuwi Mas. Oke, baik. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11. Rasanya ada banyak hal yang masih ingin digali lagi dari Mas Wisnu, tetapi mungkin nggak itu ya. Rasanya nggak bijak kalau kita lanjutkan karena ini juga mendekati waktu untuk mendekatkan diri pada Allah sesuai dengan tadi jalannya kan ke situ, jalannya untuk ibadah. Saya rasa sharing dari Mas Wisnu sejak kemarin sebenarnya kalau saya bisa tangkap adalah jalannya nggak cuma ke depan tapi ke atas itu juga sangat penting ya. Karena dari kemarin membantu sesama itu kemanusiaan, kemudian tadi sesuai dengan apa yang nggak bau keagamaannya itu kental. Artinya memang kita memikirkan dunia saja tidak cukup, semua harus jalan bareng meskipun kita makan itu di dunia ya, makan nasi di dunia, tetapi tidak sekedar itu harus dipikirkan nggak cuma efek samping ya, efek atas dan efek bawahnya seperti apa. Oke, terima kasih banyak Mas Wisnu Prawijaya atas sharing materinya yang luar biasa keren. Oh iya, Bu Tanti, sedikit Iya, ada monggo. tambahan. Oke. Jadi ada salah satu profesor di Harvard University, teman-teman semuanya, itu pernah meriset di antara 500 perusahaan, dan itu risetnya dilakukan 100 tahun ya. Jadi berganti peneliti. Itu mengatakan bahwa perusahaan yang bertahan itu memiliki pemimpin yang spiritualis. Pemimpin yang spiritualis. Pemimpin yang spiritualis itu pemimpin yang memiliki makna hidup dan itu dia korelasikan dengan pasca kehidupannya mereka. Nah, pemimpin yang spiritualis itu berhasil mempertahankan dari 500 perusahaan ini yang di riset itu cuman bertahan sekitar 7 atau 8 perusahaan besar sampai saat ini. Ada mungkin nanti teman-teman bisa baca risetnya, itu dilakukan oleh salah satu profesor di Harvard University. Pemimpin yang spiritualis. Jadi itu bukan saya yang mengatakan, tapi itu juga dari hasil riset. Kalau teman-teman membantah itu ya riset sendiri aja enggak apa-apa. 100 tahun gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Wisnu. 100 tahun loh ya. Mungkin yang melakukan riset yang pertama mungkin sudah wafat ya. Tetapi berkelanjutan. Artinya turun-temurun atau terus sehingga continue hasil dari penelitiannya atau data temuannya keren banget. Kalau kita biasanya risetnya cuma 1 kali 2 kali Mas. Itu sampai 100 tahun ya. Keren banget. Oke, yuk kita berikan aplaus untuk Mas Wisnu Prawijaya atas sharing materinya yang keren ini. Terima kasih banyak Mas Wisnu dan Mas Rehan. Masih di tempat? Masih Ibu. Oke, yuk kita lagi capture lagi biar tahu siapa ini yang masih bertahan so far nih. So nice apa so good apa so aja nih. Wah, baru deh dibuka kameranya. Tadi pada kemana? Yuk cepet, saya mau nyapu masjid deh. Slide 1, 1, 2, 3. Mulai lapar. Lanjut slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2,
3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih banyak Mas Rehan sudah dibantu. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Wisnu. Jangan kapok ya. Next, semoga kita ada kesempatan lagi dan ada lebih banyak mahasiswa, teman-teman yang bisa di-spill materi pemahamannya biar lahir batinnya kokoh. Biar jiwa entrepreneurship-nya nggak cuma urusan dunia saja tapi juga urusan akhirat. Pokoknya keren luar biasa. Dan thank you Miss Yusno, nggak tahu nih suaranya mana tadi. Terima kasih banyak Miss Yusno sudah memfasilitasi kita untuk pertemuan ini. Oh, itu ada. Oke, dan untuk mahasiswa semuanya yang keren-keren, thank you so much sudah berpartisipasi di aktivitas hari ini. Semoga berkah untuk semuanya. Semoga segera muncul usaha-usaha baru berbasis tadi yang sudah disampaikan dari kemarin oleh Mas Wisnu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima Terima kasih, Kak. kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Bandi. Oke.